warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pemirsa. Kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana teroris yang tidak amanah. Jadi pertama yang harus dipahami oleh para pemirsa, walaupun yang kita perjuangkan Islam dan kita mencoba menjadi pribadi muslim yang baik, berusaha menjadi orang yang menegakkan syariat, tetapi bukan berarti mereka tidak mempunyai sisi-sisi yang sifatnya tuh manusiawi. Ya, ada keteledoran, ada yang sifatnya itu mereka ada kealpaan gitu. Misalnya mereka tidak amanah. Nah, ini saya akan bahas gitu. Tapi ini bukan melambangkan hampir semua teroris seperti itu, tapi tetap banyak gitu. Artinya mereka juga tetap, walaupun mereka ingin memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan agama, tapi tetap mereka punya sisi-sisi kemanusiaan, yaitu mereka kadang juga, maaf ya, tidak amanah dan berkhianat. Saya akan coba cerita begini cerita. Ada suatu peristiwa di mana saya menginfakkan, ya, mendonasikan senjata AK-47. Senjata ini saya beli sekitar tahun 2007, ya, melalui tabungan saya beli seharga 15 juta dari seorang penjaga senjata pada saat itu. Nah, senjata tersebut akhirnya saya dapatkan, saya pelitur yang bagus, ya, itu pokoknya jadi keren senjata itu. Lalu kemudian saya punya sekitar 20 magazen sisa Aceh pada saat itu, dan sekitar saya juga sumbangkan 600 butir peluru AK-47 kaliber 7,6, ya, 7,65 kalau tidak salah, seperti itu. Nah, senjata ini saya kirim, ya, ke Solo. Ceritanya senjata itu saya berikan kepada Nurdin M. Top, teroris nomor 1 pada saat itu setelah kematian Dr. Azhari, dengan dihargai sekitar 1 juta US dollar. Bisa bayangkan. Dan dia terlibat banyak pengeboman, dari kasus bom Bali, kemudian dari kasus bom Marriott tahun 2003 di Jakarta, kemudian bom Bali kedua, bom Australia tahun 2004, sampai yang terakhir itu mereka mengebom Ritz-Carlton dan J Marriott. Wah, ceritanya seperti itu. Nah, saya waktu itu datang ke sana, ke Solo, itu membawa rekan-rekan saya dari Depok, anak-anak buah saya. Lalu disitulah titik balik benang merah antara grup Solo dan grup yang ada di Depok, jaringan teroris yang tergabung dengan kelompok Al-Qaeda. Waktu itu saya mencoba memberikan senjata itu kepada rekan saya yang juga sudah tertangkap. Jadi satu pucuk AK-47 itu niatnya diberikan kepada Nurdin M. Top. Nah, singkat cerita, senjata tersebut saya bawa melalui bis, ya. Lagi itu saya ajak anak-anak saya masih kecil-kecil, ya, 10 magazen, kemudian ada 10 rompi, 600 butir peluru AK-47 dan satu pucuk AK-47 yang Masya Allah, ya, kayunya itu masih ketara betul, masih baru, karena baru saya pelitur, saya cek itu. Saya agak deg-degan ketika itu. Kenapa? Karena saya ingat peristiwa di Temanggung, ya, di daerah Wonosobo, ada penggerbekan teroris pada saat itu tahun 2005 apa 2006, ya, yang kemudian sampai meninggalnya beberapa asatid, ya, diantaranya ada Jabir dan siapa, saya agak lupa namanya. Nah, ketika itu 2007 ya, 2008 kalau nggak salah, 2007 lah, ya, sampailah saya di daerah Solo cerita. Sampai di Solo saya diarahkan ke daerah dekat-dekat daerah Klaten. Nah, di situ ada sebuah rumah kosong dan saya ditempatkan di sana. Dan satu pucuk AK-47 itu saya taruh di rumah itu. Dan kemudian singkat cerita, senjata itu setelah saya Nurdin tertangkap dan tertembak meninggal dunia, ternyata Nurdin itu
cuma hanya bermodalkan satu FN saja yang lusuh ya, senjatanya terbatas, dan satu ada M16 rusak, tidak bisa digunakan gitu. Sehingga waktu itu saya sempat protes dengan rekan saya, ini kok AK-47 nya kemana? Kok Nurdin M-Top nggak ada AK-47 nya? Wah, saya kecewa di situ. Ternyata senjata itu dijual ya, senjatanya dijual. Kan kurang ajar itu gitu. Senjata buat perjuangan malah dijual punya saya. Lah yang kebetulan yang menerima senjata itu bicara sama saya di dalam penjara ya. Dia bilang itu kami habis modal besar. Saya bilang modal besar apaan gitu? Emang apa yang mau didandanin? Orang senjata masih bagus. Modal besar dari mana? Maksudnya tuh dia beli modal besar senjata itu. Bajingan ya. Ternyata senjata itu malah dijual. Ini nggak amanah. Di sini saya nggak suka ya. Ternyata senjata itu ketika saya tertangkap di Aceh, saya dibawa ke Polda Aceh dan kemudian saya ketemu ya, digelarlah barang bukti tersebut. Lah saya ngeliat ada satu yang jadi perhatian saya, ada satu pucuk AK-47 yang punya saya dulu. Wah, ini senjata saya dulu nih. Saya masih mengenali karena senjata itu ada beberapa ciri khusus yang nggak saya akan lupa gitu. Ternyata ada di situ. Nangis saya di situ. Luar biasa. Senjata itu ternyata dijual kemudian dibawa lagi ke Aceh. Dan memang dasarnya jodoh, senjata itu akhirnya juga ke tangan saya lagi. Saya bilang, ini senjata siapa? Saya bilang aja sama Densus 88. Ya ini juga senjata saya juga. Tapi menurut BAP ini dibawa dari Solo. Iya, senjata saya juga maksudnya. Saya bilang sama penyidik begitu. Itu sedikit beberapa kisah bagaimana tidak amanahnya sebagian teroris terhadap dalam urusan masalah senjata dan duit. Nanti saya akan cerita lagi masalah yang lain. Saya ketika memberikan peluru 600 butir itu, saya bilang sama rekan saya, ini insya Allah nih kita bisa kontak senjata semalaman, saya bilang begitu. Karena dengan 10 magazen 600 butir itu menurut saya sudah cukup banyak gitu. Karena kami biasanya kalau operasi ke Aceh itu kami cuma dikasih peluru itu 300 butir selama 6 bulan gitu. Nah ini saya kasih sekitar 600 butir peluru kaliber 7,62 ya, agak cukup banyak juga gitu. Dan saya bisa bertahan semalaman gitu. Saya bilang sampai begitu kepada rekan saya gitu. Tapi ternyata memang teman-teman ini tidak amanah. Ya terbukti ternyata Nurdin M-Top tertembak dan cuma hanya ada satu pucuk FN saja untuk bertahan. Pada malam itu dikepung dan diberondong habis dan akhirnya mereka meninggal dunia semua ya. Ada peristiwa yang kedua adalah pada waktu itu sekitar 2009, dan waktu itu pertengahan 2009 sekitar bulan Juni, saya mengirimkan satu motor Tiger ya, masih baru. Terus kemudian satu pucuk dua pucuk senjata revolver. Terus kemudian ada sekitar ribuan amunisi. Itu ada amunisi AK-47, ada amunisi kaliber 556 maupun kaliber revolver. Pada saat itu saya kirim ke Aceh. Dan niatnya sebetulnya ini sudah fix ya, kita mau jadi bikin camp militer, tapi saya sudah mendahului mengirimkan dulu beberapa senjata ke Aceh. Saya bilang sama rekan saya, anak buah saya antar naik bis Pelangi di Kalibata. Waktu itu di Kalibata itu ada stasiun ya, ada stasiun bis, full bis maksud saya, Pelangi. Dan saya mengirimkan motor dan uang itu dari uang dan personil dan beberapa amunisi itu dari sana gitu. Ada 2 orang anak buah saya katakan tolong ya, ini dikasihkan si Fulan, tapi ingat ya, tidak boleh digunakan sebelum nunggu komando dari saya. Jadi semuanya harus melalui komando gitu. Nah singkat cerita, saya dengan Bang Juli Karsono ya, itu ke Aceh ceritanya. Setelah dari Aceh, ternyata di sana ada peristiwa penembakan orang asing. Waktu itu saya sudah sampai di depan SPN Selawah. Itu ada semacam pondok pesantren ya, saya nggak sebutkan namanya. Dan beberapa rekan saya kayak Ustadz Kamal dan beberapa ikhwan yang lainnya itu memang mengajar di sana. Dia mengajar di
di di pondok tersebut gitu. Nah, ternyata kami mendengar ada penembakan orang asing. Saya mikir, wah ini pasti teman-teman nih. Ini saya udah mau berpikir nggak enak nih, ini jangan-jangan senjata saya yang dipakai nih. Ternyata betul, ya senjata itu dipakai untuk menembaki 2 orang asing. Dan akhirnya saya terburu-buru dengan Abang Dili Karsono dengan Taufik, ya, ini anak-anak amaliyat, loh kok bisa? Nih pakai kayaknya punya senjata Ustadz yang dikirim kemarin itu. Wah, saya bilang hancur nih. Akhirnya saya buru-buru cepat balik ke Lok Semawe, ke Medan, langsung saya pulang ke Jakarta kembali. Karena saya nggak ingin kedatangan saya itu nanti disebabkan saya memberikan komando dan memberikan restu bahwa itu atas perintah saya, ya kan, walaupun itu memang senjata saya gitu. Pasti akan ketahuan ini cepat atau lambat gitu. Dan ternyata betul, ya, kami tertangkap semua pada 2010. Ternyata peristiwa penembakan itu diungkap juga oleh Densus 88 dan akhirnya kami diperiksa semuanya. Mereka ketika diperiksa tertangkaplah ada sekitar 7 orang para pelaku penembakan tersebut, dan ini masih satu jaringan dengan pelatihan Jantoy Aceh itu gini ya. Tapi ternyata saya bilang, saya memang senjata itu dari saya, tapi saya tidak pernah memerintahkan. Bahkan Densus 88 itu memeriksa trafficking keuangan saya, ada transfer dana dari Jakarta, dari saya ke salah satu pelaku. Nah, dianggapnya ini uang buat pelaksanaan amaliyat gitu. Untungnya yang saya transfer itu cuma 500.000. Jadi saya bisa beralasan kepada Densus, kayak mana saya mau ngirimkan uang 500.000 nggak cukup buat operasi penembakan itu kan. Mereka harus nginap dulu, harus survei dulu, uang 500 apa. Akhirnya tapi emang dipercaya oleh Densus 88 bahwa memang itu nggak terbukti gitu. Saya cuma ngirimkan uang 500.000 itu memang cuma untuk ternyata memang untuk makan saja gitu. Tapi dalam sidang pengadilan pada tahun 2010 akhir, ketika ini digelar, saya tidak terbukti memerintahkan kepada mereka, walaupun senjata itu adalah senjata saya tidak terbukti dalam persidangan itu mensponsori, walaupun saya juga ngirim uang, ngirim senjata. Dan saya merasa kecewa dengan anak buah saya, mereka tidak amanah dalam memegang barang-barang tersebut. Intinya gini, saya ingin ngasih pelajaran bagi antum-antum semua yang memimpin gerakan jihad atau gerakan apalah kayak teroris begitu. Ya, Anda lambat laun ya pasti akan terseret-seret. Ya, kalau Anda nggak mau kena terseret-seret dari kasus terorisme, nggak usah dari awal putusin dulu. Karena Anda berdiri di tempat yang salah, ya, bersama mereka, Anda mendengar ada rencana mereka, Anda nggak laporan, kena. Ya, walaupun Anda ada di situ dan Anda nggak ikut berbuat, tapi Anda lihat di situ, ikut rapat, pasti kena. Gitu. Apalagi barang-barang sudah dititipkan, ya. Tapi belum ada perintah, pasti kita akan terkena. Karena memang mereka adalah orang yang nggak berpikir panjang, ya, nggak disiplin, ya, di dalam ketaatan dia kepada amir, kepada kiadah, ya, bagaimana mereka harusnya amanah, tidak mendahului perintah dan sebagainya gitu. Dan saya rasa ini pelajaran penting buat saya, kapok saya, ya, membina kelompok-kelompok jihad seperti ini, ya. Memang berani, ya, tapi kalau ngawur, ya itu juga akan membinasakan kita. Ya, jadi adik-adik, ya, saudara-saudara, jangan sampai Anda ikut-ikutan yang kayak begini nih, ini nggak bagus gitu ya. Selain nggak amanah, ya, mereka juga bisa menyeret-nyeret kita ke dalam kasus yang lebih besar lagi dan lebih berbahaya lagi. Begitu saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa para mujahidin bisa seperti itu gitu? Karena ada istilah al-ilmu qoblal amal. Hendaknya kita mendahulukan ilmu sebelum kita beramal. Karena apa? Karena ketika tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang dibenarkan dalam syariat agama, maka kita cenderung menyimpang. Maka
berhati-hatilah antum semua, karena mereka kebanyakan memang orang-orang yang belum pernah belajar tentang adab, tentang ilmu-ilmu syar'i, tentang kaidah-kaidah usul fikih. Lalu mereka mengedepankan nafsu mereka, sehingga akhirnya perbuatan mereka tidak terbimbing oleh ilmu syariat itu. Yang akhirnya mereka tidak mempunyai adab yang baik di dalam menjaga perbuatan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang maaf, walaupun yang mereka perjuangkan adalah Islam atau syariat Islam, tetapi karena kurangnya ilmu dan adab tidak mereka dahulukan, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kemudian menjadi tidak amanah. Inilah penyebab salah satu kenapa mereka bisa seperti itu, tidak amanah, karena bisa jadi akhlak yang baik, adab yang baik tidak diwarnai dalam sikap perilaku mereka selama ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.